Kisah remaja miliarder akibat menjual narkoba secara online. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Intinya kita ngebahas kali ini dari film lah ya. Dokumenter lah. Dokumenter gitu. Judulnya itu adalah Shiny Flex. Iya, apa? Shiny Flex, The Teenage Drug Lord. Itu dokumenternya. Dokumenternya itu. Dan dia dibuat seriesnya. Sebenarnya seriesnya dulu sih 2018. Iya. How to Sell Drugs Online. Jadi kalau nggak salah, gue sempet dapet sinopsisnya dari temen gue yang nonton tuh. Dia kayak lagi deketin cewek gitulah yang di How to Sell Drugs Online gitu. Pokoknya seriesnya terkenal. Akhirnya dokumenternya dibuat nih tahun 2021. Gila, ini diperankan sama orang aslinya langsung. Dan dia juga kayak co-director kan ya? Iya ya. Michael Smith ya soalnya Iya. namanya. Gue lihat di kreditnya nama dia co-director. Iya, Iya, jadi gitu. sumpah. Ini terjadi di Leipzig ya, negara Leipzig. Dia Di ngebangun Jerman. di Jerman. Dia ngebangun kerajaan narkoba secara online gitu. Iya. Masalahnya dia punya background yang menarik banget gitu. Dia tuh anak yang polos gitu. Anak yang polos yang gak punya catatan kriminal, tapi kok bisa dia buka satu situs narkoba gitu loh. Umurnya masih 18 tahun. Pada Umurnya saat masih, itu. iya, pada saat itu. Dan dia udah menghasilkan, itu gila banget Fed. Dia tuh bisa menghasilkan 40 juta dolar dan 15.000 Bitcoin. Dan kalau di sekarang duitnya ya, kalau di sekarangin itu 520 juta dolar. Atau kayak aneh. Anjir. Dia umur berapa sih sekarang? Sekarang 2000. Dua. Itu waktu dia kejadian tuh 2000 berapa? 2013 dia mulai, umur 18 tahun. Berarti udah nyari 10 tahun yang lalu ya. Tapi dia cuma 2 tahun bertahan ya. Cuma maksudnya Iya. Bitcoin pada zaman itu masih rendah gitu gue mikirnya. Iya, Pas iya. zaman pasti. kita SMA kan. Anjing bro. Pas zaman sekarang gila dah. Tapi udah dijadiin Kaya banget, transaksi ya. anjing. Iyalah, kayak banget Fed dia. Dia juga masalahnya Fuck. yang anehnya gitu ya. Kan dia ya pasti dia ketangkap ya di seriesnya juga ini. Kalau nggak jadi dia nggak ketangkap nggak jadi series ini gitu loh. Dia ketangkap itu si psikolognya yang nanganin dia gitu pas lagi persidangan. Dia bilang nih orang ini tuh nggak ada penyesalan, malah dia bangga gitu loh. Dia bangga, dia kayak nggak merasa kalau dia tuh menyesal gitu terhadap apa yang dia lakuin gitu. Jadi kayak emang anaknya berani banget gitu. Makanya Iya. nih dia sekarang sebenarnya lagi dicurigain lagi Fed. Jadi gue lupa tepatnya tahun 2021 atau pokoknya setelah dia keluar 3 tahun kemudian ada satu website lagi muncul. Iya. Nah itu dia tuh dituduh menjalankan bikin website. lagi. Dia bikin lagi sama teman-temannya. Tapi dia udah ini sih. Cuma udah kali bilang ini di deep web kan, Iya. bukan di kayak di surface web gitu kan. Iya. Iya. Iya benar banget gitu. Ya, tapi gue yang pas ketika gue nonton ya, lebih gila lagi dia juga jual obat prescription anjir. Iya, anjir. Obat-obat medis yang dibutuhin orang lagi sakit. Maksudnya lu dapat koneksi dari mana bisa beli-beli kayak gitu, hebat juga sih menurut gue. Lu bisa nemuin itu secara sendiri gitu. Maksudnya cuma dari kenalan orang dari internet doang, lu bisa dapetin semua itu Iya. hebat juga sih. Apalagi kan maksudnya background dia bukan anak bandel gitu ya Riz ya. Iya. Maksudnya kayak kita dah. Bingung gak lu kalau disuruh cari narkoba? Aduh kemana anjir? Cari supplier ya. Iya. Anjing, nyarinya di mana terus kan belum pasti orang yang lu temuin itu bener-bener jual narkoba, saya polisi aja dulu. Iya. Gila, jago sih. Gila sih. Dan orang pas ditemuin gitu ya, dia tuh katanya udah menjual ya kalau dihitung-hitung gitu ya 900 kilo bro. 900 Bahkan kilo pas barang. dia ditangkap ya, itu ada berapa tuh Fet? 5 berapa ya? 5 ton apa berapa sih? Pokoknya Pokoknya banyak banget dah. Pokoknya kamarnya udah dikelilingin sama obat-obatan dah, gila. Tapi gue bingung orang tuanya emang nggak masuk untuk buka untuk ngepel gitu ya orang. Kadang gue di kamar nyokap gue misalnya masuk iseng aja bersihin kamar gue Enggak gitu sih, loh. kayak Mungkin kalau Kalau udah misalnya di ini. bule ini kali Iya, privacy. Iya, Apalagi sama. umurnya kan dia udah 18 ya. dianggap dewasa kali. Tapi Iya nggak sih. bau ya emang ya? Maksudnya narkoba itu nggak obat. bau ya? Iya, maksudnya kan banyak banget Riz itu kan. Iya sih. Sampai 1 ton lebih. Cuma kayaknya kan. baunya nggak menyengat sih Fet. Maksudnya nggak sampai keluar kamar lah seenggaknya. Oh. Gila sih. Atau enggak ya disemprotin parfum popcorn. Iya. Kayak bioskop. anjing. SX1. Gila, biar dikira nonton film ya gitu. Lagi nonton film nih gitu. Cuma gue rada lupa ingat deh. Di seriesnya kan dia kalau gak salah pas mau buat kokain ya atau sabu ya, pokoknya yang cair gitu dia mecahin itu tuh gak bisa. Akhirnya dia nanya orang kan ya. Iya, benar. Iya kan? Heeh. Itu dia bener-bener berarti belajar dari nol kan Fet? Iya, orang dia kan dikasih tahu jangan sampai dihirup aromanya kan. Anjir sumpah Semuanya gila sih. dari nol. Hebat sih ini orang.
buat Maksudnya, website nih. Berarti itu dia kan dari dasar udah pinter gitu ya, kayak Iya. kayak jago gitu ngulik sesuatu. Gila sih. Salut gue di situ, gue salut sih. Karena gue nggak mungkin misalkan gue jatuh ke path-nya dia ya, jalannya dia, kayak gue nggak mungkin sampai sejauh dia sih Ajifat. Misalkan baru jual satu narkoba dah, kayak gue udah nyerah dah. Karena mungkin kayak kesulitan Iya, susah kan. banget anjir kayak gitu. Gila sih. Dia mungkin tergiur sama duit kali juga ya. Tapi enggak juga katanya. Iya Orang sih. yang di enggak. interviewnya kan dia bilang bukan masalah duitnya, kata dia, yang penting fame katanya kan terakhirnya gitu. Berarti dia bangga gitu Iya. kalau misalkan dia produknya banyak yang reviewnya bintang 5 gitu. Iya, Iya, anjir. katanya sih siapa namanya? Pengacaranya dia tuh yang duduk di meja tuh, dia bilang kan dia nggak perlu sama duit sama sekali si Max ini, katanya gitu. Yang penting fame-nya katanya gitu. Kayaknya menurut gua ada sedikit sakit-sakitnya juga nih orang ya. Nggak tahu deh, maksud gua kan itu salah satu perbuatan yang salah gitu ya. Kalau nggak salah gue sempat ada baca di satu artikel, dia tuh dibilang, si sutradaranya nanya, nih hati nurani lu tuh tersentuh nggak sih, maksudnya untuk melarang ini gitu loh, pasti kan lu punya. Dia bilang enggak, gue nggak ada penyesalan gitu loh, gue melakukan ini dengan sadar, kata dia gitu. Jadi kayak gue nggak tahu sih motifnya dia tuh kayak apa gitu sebenarnya kan. Iya. Itu juga masih tanda tanya lah. Dia ngerasa keren aja sih kalau gue sih feelingnya. Soalnya kan cuma dia doang satu-satu yang kayak gitu kan katanya. Iya. Dia mengklaim bahwa dirinya yang cuma satu-satunya lah di dunia yang bisa melakukan ini gitu. Karena kalau dipikir-pikir keren juga bro. Maksudnya abis kita bahas si siapa, El Chapo kemarin ya, perbandingannya gitu. Maksudnya zaman dulu lu harus untuk supply ke Amerika gitu, lu harus punya koneksi orang yang banyak, dan nyelundupinnya terus harus kayak apa, dari terowongan ber-AC lah. Iya, terus ada yang dari Iya kan? pemadam kebakaran. Nah iya, nah ini si Max ini cuma ngirim di JNE anjing. Dia duduk doang loh. Iya. Tahu-tahu nyampe loh. Bangke banget. Maksudnya kalau dipikir ini ya orang nggak bakal ada yang curiga lah ya. Iya lah. Kan Iya sih. mana mungkin ada orang waras penjual narkoba ngirim via ekspedisi gitu kan, nggak mungkin. Orang Bener. pasti nggak ngecek 2 kali gitu. Itu pinternya di situ sih. Dan apa ya, narkobanya dia tuh dibeli sama banyak banget negara bro. Iya. Salah satunya di Indonesia disebut. Yoi, Indo Pride bro. Indonesia coy. Gila, enggak, kalau ini gak bisa di pride anjir. Ini lah ada alim gitu. Alim lagi aib anjir. Iya sih. Gitu, soalnya muncul tuh Indonesia gitu. Terus ada Iya, Korea. maksudnya kan kalau sampai dia menyebut itu berarti banyak. persenannya lumayan tinggi nih dari Indonesia. Iya kan. Tapi gue penasaran dah. Nyampe gak ya barangnya? Kayak beberapa ada yang nyangkut sih feeling gue. Karena Iya kan sih. ada ribet kan ya. Tapi ini maksudnya kita bahas ini bukan malah jadi edukasi iya untuk loh. menjual narkoba ya. Tidak. Iya, enggak lah. Tidak. Tapi kita jadikan contoh jangan kayak gini maksudnya. Iya. Benar. Jadikan pelajaran aja. Maksudnya kita juga mungkin mengkritik sedikit ya. Kenapa kayak gini bisa lolos dengan mudah gitu. Iya. Kenapa gak diperiksa Enggak gitu. dicek kayak gitu ya? Iya makanya. Tapi kalau nggak salah di seriesnya juga pernah ini kan, dijelasin gitu loh, kalau pas mau didetek tuh nggak semudah itu juga kan. Iya. Kayak Iya, maksud gua, dibuang-buang gitu kan. kenapa menjual narkoba di surface web bisa semudah itu Iya gitu kan, loh. tapi itu terjadinya dia ngecek karena kesalahannya si Max ini dulu Bim. Bukannya tiba-tiba polisi ngelihat ada web tersebut baru dicek. Padahal kan maksudnya lu bisa akses dengan mudah webnya harusnya. dia kan ya. Viralnya kan harusnya lebih cepet ya. Iyalah. Iya, makanya itu sih. Dia intinya ketangkepnya gara-gara paketnya nggak nyampe lah ya. Karena kesalahan dia sih. Kesalahan dia. Karena alamat yang dia tulis salah. Iya. Jadi dibalikin lagi. Dibalikin, diperiksa. Isinya narkoba. Narkoba baru akhirnya ditelusurin lah. Gila sih, tapi yang pas FBI open up anjir. Kasihan sih, maksudnya dipukul. Maksudnya Iya, dia anjir. udah menyerah kan, Mm-mm. nggak bakal ngelawan tapi dipukul pakai senjata anjing, buset dah. Jadi kayak di film-film. Keras juga. Ternyata di film-film seperti itu bro. Keras juga loh. Orang udah nyerah tapi tetap digebuk. Dia akhirnya di penjara. Dia di penjara 7 tahun gitu ya. Tapi dia bebas 4 tahun kalau gak salah gara-gara kelakuan baik. Emang kalau orang baik kayaknya di penjara Iya sih. jadi lebih ini ya, lebih ringan. Iya lah. Makanya dia akhirnya bebas. Sekarang juga udah fun juga ya, dia udah punya cewek gitu loh. Terkenal sih. Terkenal ya. Followernya 50.000 gue lihat Instagramnya. Ya Anjay. iyalah bro. Tapi di bionya apa? Tapi X ini apa gitu ya. username-nya dipakai Shiny Flex. Dia yang Iya. make maksudnya. Iya. Tapi bionya ada nggak kayak misalkan mantan penjual Aduh, narkoba gua lupa, terbesar. gua lupa. Intinya dia di pakai internet. username-nya aja Shiny Flex. Gila ya. Tapi menurut gua hukuman 7 tahun tuh termasuk ringan loh. Mungkin karena dia masih muda sih kayaknya dulu. Enggak lah, 18 mah udah 18 tapi udah dihitung termasukin. udah dewasa ya. Tapi dia emang di jeratnya kan karena dia masih di bawah umur. Makanya Makanya lebih enteng dia. tapi udah kaya juga sih ya, duitnya gue juga udah gak tahu kemana sih. Anjir itu
Dia kan ngomong ya, kayak uangnya kan nggak tahu kemana tuh, dia bilang kosong. Gue nggak yakin sih itu. Iyalah. Maksudnya berapa pasti udah ada yang disimpan Iyalah. inilah ya. Orang dia ditransfer. pintar begitu, Riz. Iyalah. Gak mungkin anjir. Apalagi Bitcoin gitu kan. Kalau misalkan dia pindahin gitu Bitcoinnya dikit aja dah 1000 Bitcoin anjing, itu kan udah gede ya. Iya. Dan susah di trace-nya gitu. Oke, jangan lupa follow sosial medianya Opini Tengah Malam di Twitter, Instagram, TikTok tentunya. Bisa langsung aja kalian follow. Jangan lupa juga subscribe juga lah di Noise, share ke teman kalian. Jangan lupa komen dan like juga. Segitu ya deh podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.